Perkenalkan, kami dari kelompok J kelas B. Di sini kami ingin membahas mengenai hasil diskusi kami untuk tugas perkuliahan week 10 mengenai acquisition and disposition of property, plant and equipment. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma Serta Putri dengan NPM terakhir 173. Perkenalkan, nama saya Sinta Alicia Pugu Hermanto dengan NPM 240130100198. Perkenalkan, nama saya Chelsea Farah Sudikto dengan NPM 240130100209. Perkenalkan, nama saya Farah Khaira Fayaza dengan NPM akhir 266. Instruksi 1. Pada tanggal 1 November 2023, Tintan mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1.400 juta di atas tanah seharga 100 juta. Dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Cara melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023, yang pada 1 Januari 2023 sebesar 210 juta, pada 1 Maret 2023 sebesar 300 juta, pada 1 Mei 2023 sebesar 540 juta, pada 31 Desember 2023 sebesar 450 juta. Totalnya 1.500.000 juta. Bangtan Construction menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Tintan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Utang Tintan yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi adalah bunga 15% hasil bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung tanggal 31 Desember 2003 dengan bunga dibayarkan setiap 750 juta setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 750 juta. Utang Tintan lainnya bunga 10% hasil bayar 5 tahun tanggal 31 Desember 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 550 juta. Lalu bunga 12% obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 600 juta. Diminta yang pertama, hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Untuk cara pengerjaannya, yang pertama kita membuat data pembayaran terlebih dahulu. Pada tanggal 1 Januari 2023 jumlah pembayaran 210 juta, periode kapitalisasi dalam bulan 12 bulan. Tanggal 1 Maret 2023 sebesar 300 juta, periode kapitalisasi dalam bulan 10 bulan dari Maret sampai Desember. Lalu 1 Mei 2023 sebesar 540 juta, periode kapitalisasi dalam bulan 8 bulan dari Mei sampai Desember. Lalu 31 Desember 2023 sebesar 450 juta, periode kapitalisasi dalam bulan 8 Mei 0 bulan di akhir tahun. Perhitungan pembayaran 1 Januari 210 juta kali 12/12 sama dengan 210 juta. 2 pembayaran 1 Maret 300 juta dikali 10/12 sama dengan 250 juta. Lalu pembayaran 1 Mei 540 juta kali 8/12 sama dengan 360 juta. Lalu pembayaran 31 Desember 450 juta kali 0/12 sama dengan 0 rupiah. Total akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023 adalah 210 juta tambah 250 juta tambah 360 juta tambah 0 rupiah sama dengan 820 juta. Jadi total akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023 adalah sebesar 820 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 bagian B mengenai bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. Dari soal sebelumnya diketahui ada utang konstruksi yang dimiliki, yaitu dengan wesel bayar 3 tahun dan persentasenya 15%. Untuk nominal yang dibayarkan itu 750 juta rupiah. Maka di sini untuk mengetahui bunganya, kita akan mengkalikan 750 juta rupiah. Kita akan kalikan dengan 15%, maka bunga yang kita dapatkan adalah 112.500.000. Selanjutnya kita akan menghitung bunga dari utang-utang lainnya. Yang pertama ada wesel bayar 5 tahun dengan persentasenya bunganya 10%. Di sini dengan nominal 550 juta, maka kita akan kalikan dengan 10% yang menghasilkan bunganya adalah 55 juta rupiah. Untuk utang yang kedua itu ada wesel bayar 10 tahun dengan persentase bunganya 12%. Maka dengan nominal 600 juta, maka akan kita kalikan dengan 12%
dan menghasilkan 72 juta rupiah bunganya. Maka jika kita jumlahkan, nominalnya berjumlah 1 miliar 150 juta rupiah dan jumlah bunganya adalah 127 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung tingkat kapitalisasi dengan membagi jumlah dari bunga dan jumlah prinsipal atau nominal yang sudah kita hitung tadi. Jadinya adalah 127 juta rupiah, kita akan bagi dengan 1 miliar 150 juta rupiah, akan menghasilkan 0,1104 atau kita bisa ubah menjadi 11,04%. Selanjutnya kita akan menghitung bunga yang dapat dihindari. Dari soal sebelumnya, kita sudah mendapatkan total akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023 yaitu sejumlah 820 juta rupiah. Itu akan kita kurangi dengan nominal utang konstruksi, nominal pembayaran sejumlah 750 juta. Maka akan menghasilkan 70 juta rupiah. 70 juta ini akan kita kalikan dengan tingkat kapitalisasinya yaitu sebesar 11,04%. Maka bunganya adalah 7.728.000 rupiah. Baik, di sini kita akan menjumlahkan bunga dari utang konstruksi dengan bunga yang barusan kita hitung tadi. Maka kita akan menjumlahkan 112.500.000 dengan 7.728.000 akan menghasilkan bunga yang dapat dihindari karena ditambahkan pada nilai bangunan sejumlah 120.228.000 rupiah. Lalu di sini saya akan membahas soal C, yaitu total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Nah, di sini utang tinitan diketahui di soal ada dua jenis, yaitu yang pertama ada hutang yang berhubungan dengan konstruksi dan hutang lainnya. Nah, di sini utang tinitan di sini ada 3, yaitu yang pertama utang berbunga 15%, wesel bayar 3 tahun dengan nominal 750 juta. Lalu yang kedua ada bunga 10%, wesel bayar 5 tahun dengan nominal 550 juta. Dan yang terakhir bunga 12%, obligasi 10 tahun dengan nominal 600 juta. Nah, di sini cara hitungnya langsung dikalikan dengan suku bunganya masing-masing, yaitu di sini kita akan kerjakan wesel bayar 3 tahun. Nah, jumlah utangnya ada 750 dikali dengan suku bunganya yaitu 15% sama dengan 112.500.000. Lalu yang kedua ada wesel bayar 5 tahun dengan jumlah utang 550 juta dikali 10%, totalnya yaitu 55 juta. Lalu yang ketiga ada obligasi 10 tahun dengan jumlah utang 600 juta dikali 12% sama dengan 72 juta. Lalu kita jumlah semua total bunganya yaitu mendapatkan 239.500.000. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal mengenai acquisition of property, plant and equipment. Pada tanggal 1 Februari 2024, PT Andalas membeli sebuah mesin produksi otomatis dengan harga 80 juta rupiah. Agar mesin dapat dioperasikan, PT Andalas mengeluarkan biaya pengiriman sebesar 12 juta rupiah, asuransi selama pengiriman sebesar 1% dari harga mesin, serta biaya instalasi sebesar 3% dari harga mesin. Pembelian mesin ini dibiayai dengan pembayaran tunai sebesar 60% dari total pengeluaran dan sisanya dibayar menggunakan wesel tanpa bunga selama 4 bulan dengan angsuran bulanan yang sama. Lalu di sini itu beberapa poin yang diminta. Yang pertama adalah hitunglah harga perolehan mesin produksi otomatis tersebut. Jadi di sini diketahui dari soal harga mesinnya sendiri adalah 800 juta rupiah, biaya pengirimannya 12 juta rupiah, asuransi selama pengiriman 1% dikali 800 juta rupiah sama dengan 8 juta rupiah, lalu biaya instalasinya 3% dikali 800 juta rupiah sama dengan 24 juta rupiah. Sehingga harga perolehan mesinnya adalah harga mesin ditambah pengiriman, ditambah asuransi, ditambah instalasi.
yaitu 800 juta ditambah 12 juta ditambah 8 juta dan ditambah 24 juta yang menghasilkan 844 juta rupiah. Lalu poin selanjutnya yang diminta adalah buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembelian mesin. Sesuai dengan soal tadi, mesin ini tuh dibayar tunai sebesar 60% dan sisanya wesel atau 40%. Jadi 60% dikali 844 juta sama dengan 506.400.000 itu yang tunai. Lalu untuk yang wesel adalah 40% dikali 844 juta sama dengan 337.600.000. Sehingga jurnalnya adalah mesin produksi otomatis di bagian debit sebesar 844 juta, lalu kas dan wesel bayar di bagian kredit. Untuk kasnya sebesar 506.400.000 dan untuk weselnya 337.600.000. Lalu poin selanjutnya yang diminta adalah buatlah jurnal untuk mencatat angsuran bulan pertama hingga bulan keempat. Untuk menghitung angsuran bulanannya adalah total dari wesel bayar tadi itu dibagi dengan periode angsuran, yaitu 337.600.000 dibagi 4 sama dengan 84.400.000. Sehingga untuk jurnalnya setiap bulan dari bulan ke-1 sampai bulan ke-4 adalah di bagian debit wesel bayar sebesar 84.400.000, lalu di bagian kredit ada kas sebesar 84.400.000 sama. Selanjutnya untuk soal yang kedua, pada tanggal 1 Februari 2028, mesin produksi otomatis yang dibeli oleh PT Andalas dari soal yang pertama dijual. PT Andalas menerima 50% dari harga jual secara tunai dan sisanya akan dibayar secara kredit oleh pembeli dengan 4 kali angsuran bulanan tanpa bunga. Dibayarkan setiap akhir bulan hingga 31 Mei 2028. Mesin tersebut disusutkan dengan metode garis lurus selama 4 tahun tanpa nilai residu. Yang diminta di sini adalah untuk poin pertama adalah hitunglah akumulasi penyusutan mesin dan nilai buku mesin per 1 Februari 2028. Untuk harga perolehan mesin pada soal pertama itu sudah ditemukan, yaitu sebesar 844 juta. Umur manfaatnya 4 tahun. Di umur manfaat ini itu dari pembelian sampai dijual kembali itu jangkanya 4 tahun atau umur mesin telah digunakan. Lalu untuk metodenya itu garis lurus, nilai residunya 0 rupiah. Sehingga penyusutan per tahunnya adalah harga perolehan mesin dibagi dengan umur manfaat atau 844 juta dibagi 4 sama dengan 211 juta. Lalu berikutnya adalah tabel penyusutan mesin produksi otomatis. Dapat dilihat pada bagian biaya akuisisi dari tahun 2024 sampai 2027 itu sama sebesar 844 juta. Lalu untuk beban penyusutannya setiap tahun itu juga sama sebesar 211 juta. Jadi akumulasi penyusutan per tahunnya itu sebesar 211 juta, sehingga pada tahun pertama penyusutan 211 juta, lalu 422, lalu 633 hingga 844. Lalu untuk nilai bukunya adalah pada 2024 itu 633 juta, lalu turun menjadi 422 juta, lalu 211 juta sampai akhirnya 0. Selanjutnya yang ditanyakan adalah buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin dijual dengan harga 500 juta. Karena transaksi penjualan ini dilakukan setengah dengan menggunakan uang tunai dan setengah dengan angsuran, sehingga kasnya itu 50% sebesar 250 juta, piutangnya sebesar 250 juta karena dibayar 4 kali, sehingga dibagi 4 menjadi 62.500.000. Lalu untuk laba penjualannya adalah 500.000 karena nilai bukunya itu 0. Lalu ini penjurnalan untuk saat pembelian, yaitu kas sebesar 250 juta di bagian debit, piutang usaha di bagian debit 250 juta, lalu mesin produksi otomatis di bagian kredit sebesar 844 juta, akumulasi penyusutan mesin sebesar 844 juta di bagian kredit, lalu laba penjualan aset di bagian kredit 500 juta. Lalu untuk jurnal angsuran setiap akhir bulan Februari hingga Mei tahun 2028, untuk kasnya itu di bagian debit 62.500.000, lalu piutang usahanya di bagian kredit 62.500.000 sesuai dengan piutang.
Lalu poin selanjutnya adalah buatlah jurnal jika mesin dijual seharga 460 juta. Sehingga di sini kasnya itu dibayarkan 230 juta, lalu piutangnya 230 juta. Sehingga labanya adalah 460 juta karena nilai bukunya 0. Sehingga di sini untuk jurnal saat penjualan, kas di bagian debit 230 juta, piutang usaha di bagian debit 230 juta, mesin produksi otomatis dan akumulasi penyusutan mesin di bagian kredit 844 juta, lalu laba penjualan aset di bagian kredit 460 juta. Lalu untuk jurnal angsurannya pada Februari sampai Mei 2028 per bulan itu piutang usaha dibagi 4, sehingga kas di bagian debit 57.500.000, lalu piutang usaha pada bagian kredit 57.500.000. Lalu untuk poin terakhir adalah buat jurnal jika mesin dijual seharga 420 juta. Sehingga untuk kasnya 210 juta, piutangnya 210 juta, labanya 420 juta karena nilai bukunya 0. Sehingga untuk jurnal saat penjualan itu kas dan piutang usaha di bagian debit sebesar sama-sama 210 juta, lalu mesin produksi otomatis dan akumulasi penyusutan mesin di bagian kredit sama-sama 844 juta, dan laba penjualan aset di bagian kredit 420 juta. Sehingga untuk jurnal angsurannya dari Februari hingga Mei 2028 per bulan adalah 210 juta dibagi 4, sehingga di bagian debit kas, di bagian kredit piutang usaha sama-sama 52.500.000. Sekian pembahasan kami mengenai tugas perkuliahan week 10 mengenai acquisition and disposition of property, plant, dan equipment. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Terima kasih.